Hello World. Oke, Hello World. Ya, ini saya ini dulu. Oke, ini saya hapus dulu biar teman-teman paham. Oke, nggak apa-apa ini lah. Ya, oke. Nah, jadi saya ulang. Jadi ketika kemarin kan teman-teman aplikasinya adalah di Hello World gitu ya, di Hello World. Tetap kita lanjut Hello Apps ya, Hello Apps. Nah, di Hello Apps itu yang pertama adalah ketika kita di sisi kiri, teman-teman, ya, di sisi kiri yang ini. Nah, di apps-nya ini kan terdiri dari apa namanya? Terdiri dari manifest, kemudian Java dan REST gitu ya. Secara umum terdiri dari itu gitu ya. Nah, di beberapa kesempatan di manifest, jadi fungsi dari manifest itu sendiri adalah ketika nanti teman-teman eh, akan membuat sebuah aplikasi gitu ya. Ketika aplikasi itu mau teman-teman jalankan, pertama kali mau di running lah gitu ya, mau di running aplikasi itu, maka urutannya adalah teman-teman harus membuat dulu di manifestnya gitu di sini ya. Di manifestnya yang ini. Jadi fungsi dari manifest ini ya, fungsinya adalah ketika teman-teman akan menjalankan sebuah aplikasi mobile yang mana nanti sebagai pilihan. Kita mau running misalnya contoh misalnya kita punya apa namanya? Animasi gitu ya, ada animasi, ada login. Kemudian teman-teman mau menjalankan loginnya dulu baru animasi. Nah, itu kita ngaturnya di Android Manifest gitu. Ya. Jadi untuk mengatur mana dulu yang harus kita jalankan di aplikasi yang kita miliki, misalnya kita punya dua login, satu animasi gitu. Kayak misalnya contoh kan Gojek sama Grab. Kalau Gojek dan katakanlah Grab lah gitu ya. Grab itu kan kalau kita klik ikonnya yang jalan itu kan logo Grab-nya dulu gitu. Ya kan? Nah, kita pilihannya apa kita mau running logo dulu atau mau login dulu gitu. Gitu ya, teman-teman. Teman-teman misalkan, ah Pak, saya nggak mau logo dulu, login dulu, baru kemudian logo, bisa juga. Gitu. Atau logo dulu, baru login, gitu. Boleh juga. Nah, untuk mengaturnya, itu adanya di Android Manifest, teman-teman. Jadi untuk mengatur pertama kali program itu dijalankan, itu ngaturnya di Android Manifest. Nah, nanti di Android Manifest, ini kita bisa ubah, gitu. Sesuai dengan keinginan yang akan kita eksekusi. Gitu. Nah, ini kan nanti di activity ini ada Android name. Nah, Android name ini nanti isinya adalah program Java yang pertama kali mau kita panggil. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi ketika teman-teman punya aplikasi atau bikin aplikasi, aplikasi mana yang akan jalan lebih dulu, nah itu kita pilihnya di sini. Kita runningnya di sini, di Android Manifest. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, itu kan ada tugas dari saya. Jadi ada tugas dari saya itu kurang lebih bagaimana mekanisme dari manifest itu bekerja. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi untuk pertama kali launcher mau kita jalankan itu adanya di activity. Activity yang ada di Android Manifest. Nah, di sini, teman-teman, ya. Oke, nah berikutnya. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Kelihatan. Oke, siap. Nah, kemudian setelah kita menentukan pertama kali program yang mau kita jalankan ini di Android Manifest. Nah, setelah kita buat, kemudian kita buat di Java-nya ini. Ya. Nah, di Java-nya ini adalah nanti setiap program yang akan dieksekusi itu kan nanti dipanggil oleh Android Manifest. Nah, kemudian si Java-nya ini atau nama program Java yang ada saat ini adalah main activity gitu. Nanti boleh
fragment activity gitu dan sebagainya. Nah, itu main activity ini adalah salah satu contoh dari pemrograman Java. Di sini ada public, teman-teman ya. Ada public. Jadi ibaratnya gini, kalau public itu kalau teman-teman mau sudah tunangan, kemudian resepsi pernikahan, itu kan kalau waktu tunangan itu kan ngundangnya kan privat ya, protected. Nah, ini protected. Jadi karena dia public, dia ngundang kalau resepsi pernikahan itu kan ngundang banyak orang gitu kan. Nah, itu artinya public. Jadi kita ngundang siapapun orang yang akan hadir, kita ngundang banyak orang gitu. Ya. Nah, kalau teman-teman nanti belajar di OOP, Object Oriented Programming, itu nanti kan ada yang mengenal namanya inheritance, ya, encapsulation, polymorphism, gitu ya. Nah, itu kan salah satu konsep dari OOP, Object Oriented Programming, gitu ya, teman-teman. Nah, di OOP ini kan ada kelas. Nama kelasnya apa? Nama kelasnya adalah main activity. Main activity ini adalah nama sebuah kelas gitu. Ya, namanya main activity. Nah, karena ini menggunakan konsep inheritance, ketika kelas main activity dia extend. Kalau teman-teman belajar misalnya di atasnya ada animal. Animal itu kan punya turunan animal kan ada bebek, kucing, lele, ya, dan ikan gitu kan. Nah, si bebek kalau mau manggil animal itu disebutnya extend. Dia memanggil superclass di atasnya gitu, ya. Nah, superclass di atasnya apa namanya? Ini kalau di Java namanya extend, teman-teman. Namanya adalah app compare activity. Kalau app compare activity mau manggil si main activity disebut turunan gitu. Ya. Subclassnya. Tapi kalau main activity dia manggilnya kalau cara manggilnya bagaimana? Cara manggilnya menggunakan extend, teman-teman. Jadi si main activity ini dia memanggil yang di atasnya atau induknya apa? Animal. Ya kan? Manggil animal disebutnya superclass gitu. Nah, superclassnya apa? Superclassnya app compare activity, teman-teman. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini adalah konsep dari turunan. Nah, si kelas ini karena si kelas ini kan public ya, dalam resepsi pernikahan dia ngundang banyak orang gitu. Tapi sama dia dibungkus di encapsulation gitu. Encapsulationnya apa? Protected, diprotect. Jadi sebenarnya sebelum acara pernikahan itu, resepsi pernikahan sebenarnya kan ada tunangan dulu. Tunangan dulu dia ngundang hanya saudara-saudara aja gitu kan. Saudara-saudara dekat aja. Ya, itu namanya sebutnya protected, teman-teman. Nah, protected void ini kalau istilahnya di dalam OOP itu sebetulnya metode. Sholat. Ini Contohnya sambil metode apa, berekam Pak? ntar kita Contohnya tonton misalnya lagi gini. Pak di rumah. Ketika teman-teman punya sepeda, kelas sepeda itu kan dia bisa melakukan pengereman, ya kan? Bisa mengayuh Bingung saya juga sepeda, Pak kalau nggak lanjut. gitu kan? Bisa belok, gitu kan? Bisa belok kiri, bisa kan. Nah, itu namanya Pak metode. Asep minta list itu ya SSD ya? Jadi Pindah di sini karena dia protected, metodenya protected, dia on metodenya apa? Metodenya adalah on create. Jadi dia meng-create, membuat gitu ya metodenya. Kalau di sepeda mengerem atau mengayuh. Jepang. Mengayuh sepeda. Metode di kelas sepeda itu dia mengayuh sepeda. Itu maksudnya. Nah, kalau di Java dia membuat, meng-create, meng-on-create gitu. Khusus buat kesana Meng-on-create karena ini sifatnya modul gitu ya, apa metode, jadi dia on-create apa? Bundle, set, instant, state gitu. Ini harus dihafal ya, teman-teman ya. Kan pajak Nanti kita kan di sana super titik on jadi create. bisa ditebus. On create siapa? On create set 3 juta instant minimal, 3 state. Nah, juta, ini 3 biasanya tahun minimal Pak. library yang sudah baku lah gitu, yang sering dipakai di Java. Jadi
On Atau create, save, instant state. Nah, katanya kemudian justru di sana setelah nggak di-create, terlalu terus ini Pak, lebih diapakan? santai. Nah, setelah di-create, kemudian di-view. View-nya pakai apa? Set content view, teman-teman. Tuh, set content Content view. view. Set content view-nya yang mana? Set content view-nya adalah Nggak tahu yang Pak, R. nanya-nanya. R itu sebagai Saya juga apa? nanya R itu Ilham, sebagai nanya Rijal, identitas dari nanya nama si project Ara. kita. Nggak ada yang kontekan sama Ada dia. ID-nya di dalam R ini, nggak sembarang R. Dia ada ID-nya. Nah, ID-nya itu, nah ini. ID-nya itu nanti sebagai nama project kita. Misalnya namanya, di sini namanya siapa nih? Misalnya Adam. Adam bikin project. Nah, Adam bikin project, misalnya Adam, misalnya ini ya, misalnya ngelihat dari punya Aditya Setiawan. Nah, ini nanti ada nama Adityanya, teman-teman. Makanya kalau teman-teman mau nyontek, ininya harus hati-hati nih. Ini saya kasih tahu nih triknya, ya. Jadi kalau mau nyontek, ininya jangan punya si siapa Aditya gitu. Dicek dulu, ganti sama nama masing-masing. Nah, ini trik aja gitu ya. Trik kalau mau nyontek ini R-nya jangan sampai Iya, salah nih. Karena saya bisa ngecek nih nomor R-nya punya Jepang. siapa loh. Kok nanti saya tahu kok ini punyanya Aditya, kok ada di Adam. Nah, berarti nyontek nih si Adam. Gitu ya. Tahunya seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Nah, set content view mau menampilin siapa? Karena dia mau menampilkan layout, dia manggil layout. Layout yang mana? Layout yang activity main. Apakah namanya ini harus wajib activity underscore main? Bebas. Yang penting dia akan memanggil layoutnya yang mana gitu. Ya. Jadi nama activity underscore main ini bebas, teman-teman. Yang penting dia ada konsepnya adalah ketika set content view R layout dia mau manggil siapa gitu ya, mau manggil activity underscore toast, activity map, activity apa namanya password, atau activity siapa gitu ya teman-teman ya. Oke, kita break dulu ya, azan dulu ya. Itu belum Yuti yang signifikan itu ya di tiap pos pojoknya tuh pas belokan di cara dong belum makanya gue kelihatin mau naik motor lah hari Sabtu mobil gue ditengok udah lu jadi lu jadi lu gede banget lebar banget buat anak gue cocok tuh rame-rame tuh asli lebar banget yuk hati Yuk. Ini lagi dibikin. Budget. jadi kak Apa? udah jadi Budget. Oke.
Oke ya, baik kita lanjut. Nah, sampai mana tadi? Oke, ya. Oke. Oke ya. Jadi saya ulang kembali, ketika kita set content view, jadi dia maksudnya memanggil, memview ya teman-teman, memview tampilan yang akan kita tampilkan, gitu ya. Tampilkan di mana? Di layout, gitu. Ya. Nah, ini untuk program Java-nya, gitu. Jadi ketika kita mau manggil layout, kita akan bikinnya di Java, gitu ya. Nah, kemudian setelah Java jadi, kita siapkan di REST-nya, teman-teman. Nah, di REST ini kan ada layout, ya. Kita buat layout-nya, tuh, ya. Layout-nya kan tampilannya kurang lebih sini. Nah, kemarin kan kita ada tugas, gitu ya. Teman-teman kan kita bahas ada tugas yang berkaitan erat dengan pembuatan aplikasi sederhana lah, gitu ya. Nah, di sini kan teks ya, ada teks. Teksnya, nah ini kan ada teks yang untuk ditampilkan di aplikasi yang kita buat gitu. Sekarang yang jadi masalah, teksnya ini kan hello world gitu ya, teksnya hello world. Nah, hello world ini kan dapat komplain nih. Artinya dapat komplain sama si Android Studio-nya bahwa ini nggak boleh katanya. Ini kan kalau teman-teman lihat ada alarm lah ya. Dia nggak boleh kalau di hardcode gitu. Ya sebenarnya di hardcode itu kalau bisa ya kondisi-kondisi tertentu aja gitu. Kalau teman-teman mentok bikin programnya pengen di hardcode ya boleh aja silahkan gitu. Nah ini sah-sah aja sebenarnya. Cuma kadangkala kita ya terkendala sama apa namanya program itu sendiri gitu ya. Kadang kita udah mentok ya sudahlah di hardcode aja daripada pusing kan gitu ya. Nah sebenarnya ada triknya gitu. Nah ini kan nggak boleh di hardcode. Artinya berarti kita harus bikin string dulu teman-teman. Jadi supaya aman kita buat string dulu gitu. Oke ya. Jadi tadi untuk memanggil pertama kali itu dipanggil dulu sama Android Manifest. Setelah memanggil program Java yang mau kita tampilkan, nah dari Java dia memanggil layout gitu. Nah, untuk menentukan teks ini supaya dia jangan hardcode, berarti kita harus bikin string dulu gitu. Nah, bikin stringnya gimana? Bikin stringnya nanti teman-teman nanti masuk ke value. Sini teman-teman. Nah, kelihatan nggak? Kelihatan ya? Satu ya. Kelihatan, Pak. Oke, siap. Nah, jadi di sini kita bikin string dulu teman-teman. Stringnya apa? Karena kita mau bikin untuk pemanggil di teksnya, nah di sini kita tambahin aja. Nah, misalnya string ya, name. Nah, name-nya apa? Misalnya halo. Gitu ya. Stringnya halo. Kita tutup di sini. Nah, apa ini? Halo. Apa kabarnya? Tanda tanya lah gitu. Nah, ya kan? Kita bikin stringnya ini gitu. Kemudian kita lihat lagi activity main-nya. Nah, ini kan nggak boleh hardcode kan, di komplain nih ada tanda satu kan. Nah, di sini juga boleh. Berarti nanti kita bikin aja di sini kita panggil. Cara manggilnya gimana? Cara panggilnya ini add string. Nah, stringnya apa tadi? Halo. Tadi kan kita bikin namanya kan halo. Nah, ini kita panggil halo. Nah, dia sekarang nggak ada komplain lagi nih, udah no problem phone, nggak ada ditemuin masalah gitu kan. Nah, ini namanya kan halo, nama name-nya kan halo. Contoh yang lain, misalnya kita bikin string lagi, namanya string gitu ya, name. Oke, misalnya apa kabar? Apa kabar gitu ya. Apa kabar di sini? Bagaimana
kabarnya gitu ya. Katanya agak seru lah. Tuh, gitu ya. Kita lihat di activity main-nya. Nah, kita mau ganti nih. Kalau tadi kan halo. Nah, ini apa string sini slash. Nah, apa kabar? Nah, dia kalau udah dibuat di stringnya, dia nanti akan otomatis muncul di sini, teman-teman. Gitu, ya. Akan muncul di tampilan library di Android-nya gitu. Ya. Ini. Nah. Belum dikasih ya stringnya. Ini add string. Nah, apa kabar? Tadi kan udah kita buat stringnya apa kabar gitu. Nah, oke ya. Nah, seterusnya kan kemarin tugasnya kan kasih color ya, warna lah gitu. Nah, kita buat nih apa namanya? Color ya. Berarti Android .2 text color. Nah, ini text color. Text color. Nah, text color-nya katakanlah kita belum membuat gitu ya. Misalnya color-nya ya asal dulu deh, misalkan biru apa biru? Kode biru apa biru? 00 ya? 00 FF-nya 4 kali. 00 0088 ya? Ya, Mas? 00 A7, Pak. A7, Pak. 00 A7. A7. 00 A7. Kosongnya 4 kali, Pak. Kosongnya 4 kali. 0 terus kemudian A7. 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 Oke. Oke, biru ya. Siap. Nah, ini kan coba kita lihat ya di desainnya. Oh iya betul. A7. Nah, ini kan udah muncul ya. Nah, di desain gitu ya, di desainnya ini apa kabar gitu kan. Oke, ada musuh muncul ya. Nah, yang jadi masalah ini kan color-nya bagaimana kalau color-nya itu berulang-ulang gitu. Warna biru ini banyak digunakan di apa namanya? Fragmen atau di layer-layer yang lain di dalam project kita gitu. Kan kalau kita bikin project aplikasi itu kan pasti akan banyak tampilan gitu kan. Kan nggak mungkin kita ngetik lagi. Dalam artian ya kodenya kan misalkan kodenya sampai ratusan warna gitu kan. Wah, kita pusing juga gitu kan nyari-nyari gitu ya. Jadi supaya praktisnya warna ini kita bikin di color gitu loh teman-teman ya. Nah, ini kan warna ini kita bikin di color. Maka kita masuk ke value-nya ya sini. Kita bikin di sini warna color-nya. Misalnya apa? Color name ya teman-teman ya. Nah, ini kan biru tua lah katakanlah, biru tua. Iya nih. Gitu ya. Alah, matiin lu ngoding Ini. tuh. Wah. Nah, tadi kodenya berapa? Kodenya Java. Android Studio. 000 A7 ya? Ya. Ya, Java. A7. Nah, Ngomong ini. ya. Anjir. Jadi biru tua gitu. Nah, berarti kita declare. Jadi kita bikin semuanya di kalau yang tadi string, semua string kita kumpulkan di dalam TN kepake string. nggak nih? Kalau untuk warna kita kumpulkan di Ini color. kepake nggak? Jadi ketika Kalau kita buat butuhkan aplikasi. dia sudah tersedia di Enggak, string aktualnya dan enggak. di color. Kan kalau buat Jadi aplikasi. jangan hardcode langsung dibuat di aplikasinya. Maksudnya dibuat di layoutnya atau di Java-nya teman-teman. Tapi buat dulu di resource-nya atau di masing-masing yang nanti akan kita panggil. Ntar tinggal dipanggil gitu. Nah, kita balik lagi ke layout. Nah, berarti kita akan panggil ya. Berarti di sini kita ubah dulu ya. Panggil. Pakai add color. Nah, color apa? Color tadi biru tua yang ini, teman-teman. Kelihatan ya? Jadi kalau kita bikin di layout jangan diketik semua. Kalau library-nya sudah ada ya, itu sebenarnya kita tinggal pilih aja teman-teman. Gitu pakai add keong itu. Jadi biru tua gitu. Ya. Biru tuanya kelihatan yang ini yang saya pilih.
Kelihatan, Pak. Kelihatan, Pak. Jadi teman-teman Bagus. jangan diketik semuanya gitu. Misalkan ada color, card, view, dark, background, atau yang ini yang lebih ekstrim lagi. Color, design, default, color, background. Jadi nggak usah diketik design, underscore default, underscore color, underscore background. Jangan, tinggal dipilih aja. Gitu ya teman-teman ya. Nah, berarti ini sudah sesuai nih dengan yang Android butuhkan. Kita coba run ya. Kita coba run. Ini benar nggak tampilannya gitu. Oke. Nggak run di sini. Nah, kita coba lihat nih. Ya. Bagus. Baru saya, Bu. Hebat face nih, Bu. Itu sama Adil aja sih. Adil kan orang just tip. Just baju cewek. Nggak lama ya. Bentar ya teman-teman. Masih ngebuyut nih. Bentar ya. Kemarin Bu Selfie udah ngomong ke Pak Reja, Pak Asep tahu Pak. Bu Selfie yang pakai sepatunya ganti SSD. Udah ngomong ke Pak Asep belum? Udah ganti belum? Udah tapi. Oke ya, kita lihat. Yang masih lama. Katanya dia udah diganti sama apa, dia udah ngomong ke Pak Reja. Nah, kalau emulatornya muncul nggak kalau saya iniin? Nggak ya? Nggak muncul, Pak. Oh, oke. Nggak muncul ya? Nah, ini mungkin saya ubah dulu. Oh, nggak muncul ya emulatornya ya? Masalahnya. Nah, kalau dia udah sukses ini berarti harusnya udah berhasil. Karena saya pakai emulatornya yang pakai Genymotion, jadi ini mungkin saya harus pilih dulu ke Genymotion-nya. Genymotion ini. Oke, saya pilih dulu. Nah, stop dulu ya. Nah, ini. Oke, ini share. Nah, ini tampilannya ini ya, kurang lebih ya seperti ini ya. Jadi ini tampilan untuk yang tadi gitu ya. Kita balik lagi. Stop dulu. Oke, balik lagi program. Yep. Set. Nah, ya. Jadi seperti itu, teman-teman. Nah, berikutnya adalah kita akan melanjutkan lagi ya. Jadi di materi kita hari ini sebenarnya berkaitan erat dengan activity, teman-teman. Ya, activity. Nah, untuk membuat activity, kalau kita bicara activity, berarti kita akan membuat
activity-nya itu adalah di value. Oh, sorry, di layout, teman-teman. Di sini, ya. Kalau kita mau membuat activity, kita akan membuatnya di layout. Gitu. Ya. Nah, setiap activity yang kita buat, activity apapun, misalnya fragment layout atau fragment activity. Nah, ini kita buatnya di layout. Gitu. Oke, ya, kita buat ya. Misalnya kita akan membuat TOS. Ini kita klik dulu cara membuat activity. Diperhatikan teman-teman. Nah, ini kita klik layout-nya. Ya, kita klik layout-nya. Klik kanan. Nanti teman-teman pilih new. Kemudian layout resource file. Nah, ini. Layout resource file. Kemudian kita kasih nama misalnya kayak activity. Huruf kecil semua. Activity underscore OAS misalnya. Gitu ya. Nah, nama activity underscore TOS ini huruf kecil aja semua, teman-teman. Gitu ya. Nah, untuk root element sebenarnya ada beberapa komponen gitu yang bisa kita atau layout yang bisa kita panggil ya. Bisa linear layout, bisa relative layout. Nah, kita menggunakan yang default aja dulu. Constraint layout gitu ya, constraint layout yang ini. Nah, ini kan nama filenya activity underscore TOS, root elemennya ini. Kalau sudah di oke. Nah, sebenarnya ada beberapa cara bisa pakai karena ini online gitu ya. Karena online biar singkat, biar cepat gitu ya. Kalau sebenarnya saya lebih suka ngajarin yang pakai code gitu ya, codingan yang ini. Kalau kita lihat codingannya kan isinya seperti ini, teman-teman. Ya, masih simple lah ini gitu ya. Nah, kalau code gitu. Tapi karena ini online jadi ya pakai cara yang cepat gitu ya. Maksudnya biar cepat karena kan waktunya nanti agak lama gitu kalau saya pakai ngoding ditulis diketik-ketik gitu ya. Nah, biar cepat aja ini. Nah, cara cepat ini kan ada palet teman-teman ya. Ada palet di sini kan ada bottom. Karena kita nanti butuh 3 bottom sama 1 text view teman-teman. Di sini kan ada bottom, ada text gitu ya. Nah, ini. Kelihatan ya, teman-teman ya? Kelihatan, Pak. Oke. Jadi kalau mau cepatnya ya bottom ini bisa kita tarik ke sini atau tarik ke bawah. Ke bawah sini nih yang ada constraint layout, ini yang saya sorot ke sini gitu ya. Atau langsung ke desainnya aja gitu. Ya bebas sih sebenarnya. Gitu ya. Kayak gini cukup Pak. Nah, karena supaya cepat, Kan udah pasti bottomnya ya. ini Total saya berapa sih, Kak? tarik ke sini aja lah. Udah ganti. Enggak, Nah, total SSD ada berapa? Nah yang dikirim ke ini Ya, juga apa enggak tadi lupa nanya nih ke bocah nah, nih. ini Jadi gue udah tantangan. Jadi sisa cuma agak repotnya Total berapa? narik-nariknya nih. 3 Enggak total gitu. yang udah ganti. Enggak Nah, total ini. kita berapa yang kemarin? 10 ya? Bukan 15 ya? Nah, Dikirim udah 7. nah, gitu teman-teman ya. Kalau mau cepat gitu. Kemudian apa namanya? Kemudian kita ada bottom lagi teman-teman, bikin bottom lagi. Tapi bottomnya taruh di bawah aja teman-teman. Nah sini. Tuh. Nah ini tarik juga sama. Itu. Ya karena ini online jadi pakai cara cepat aja lah. Ya. Nah. Samain aja itu kan bentuknya kan agak ini. Oke, ya. Ya mirip lah ya, udah sama gitu. Cuma agak ribetnya kalau didesain pakai ini, kita nggak ngerti nih ini ukurannya sama atau enggak gitu ya. Anggaplah sama gitu ya. Nanti kita cek di code-nya, di codingannya. Oke, ya. Nah, berikutnya adalah kita butuh text view. Nah, kita butuh text view sama pakai cara yang cepat lagi. Kalau text view sama text view kita tarik aja ke sini tengah gitu. Kan ada garisnya tuh. Cuma senternya nih berapa gitu kan? Ya anggaplah tengah lah ini gitu ya. Tengah lah cukup lah tengah gitu kan.
ini. Gitu. Gitu ya. Nah, ya anggaplah di tengah lah ya gitu. Kalau kita mau lihat code-nya, ya hasilnya seperti ini gitu. Nah, tampilannya seperti ini kurang lebih gitu. Cuma kalau mau lebih nah, cuma yang jadi masalah kan kita harus kasih nama ID dulu nih. Ya, ID. Kita harus panggil ID-nya gitu. ID-nya apa di sini? Misalnya yang bottom kita kasih namanya apa? Yang atas ya, bottom yang atas, bottom toast gitu. Gitu, teman-teman. Ini untuk nama ID-nya ya. Bottom toast gitu ya. Nah, kemudian ini teksnya kita ganti toast gitu ya. Toast gitu ya. Kemudian yang ini bottomnya kita ganti namanya bottom underscore hitung gitu ya. Hitung. Gitu. Bottom underscore hitung. Nama ID-nya. Ya, nama ID-nya ini. Ya, ini kalau ini text view number gitu ya, number. Text view number. Gitu. Ya. Jadi kalau kita lihat desainnya ya seperti ini hasilnya. Ini toast, ini bottom. Oh, bottomnya belum berubah ya. Code-nya hitung. Ini bottom hitung. Hitung. Tuh, ya. Toast, bottom hitung, ini bottom toast. Nah, ini bawahnya number. Nah, sudah jadi nih. Ini cara cepatnya gitu, ya. Nah, kemudian karena kita udah udah membuat tampilannya seperti ini. Jadi yang atas ini untuk toast, yang tengah untuk text view-nya, ya. Yang bawah ini untuk hitung. Gitu. Kalau nanti mau dikasih coloring ya pemanis ya boleh aja, sah-sah aja, silahkan gitu ya. Mau warnanya kayak gimana ya nanti tinggal disesuaikan aja sesuai dengan kebutuhan gitu. Ya. Nah, konsepnya kemudian setelah kita setelah kita buat di teksnya teman-teman ya. Kemudian kita masuk ke Java-nya. Nah, ini kan untuk REST-nya jadilah gitu ya. Sekarang kita masuk ke Java-nya. Java-nya sini. Nah, di sini kita bikin dulu, kita deklarasikan dulu di bawah public kelasnya ini. Ya kan? Karena kita mau membuat sebuah kayak ya counter lah gitu ya. Aplikasi counter gitu ya, toast, aplikasi toast untuk counter gitu. Dari atas saja. Nah, di sini kita akan deklarasikan dulu. Ya, deklarasikan dulu di sini. Nah, di bawahnya activity ini. Dulu, lu mau compare by hostname atau nama? Ini kita pakai privat. Namanya dia yakin nama lengkap privat, integer, int, gitu ya. tipe kecil. Nama variabelnya mcount. Nah, mcount sama dengan 0. Kita kasih deklarasinya 0. Emang begini namanya disusah. Jadi private integer mcount-nya sama dengan 0. Kita deklarasikan dulu. Kiri. Nah, kemudian private yang kedua, private ya, text view. Nah, ini text view-nya. Nama di sini nama. Text view. Text view. Oke, text view. Nah, nama variabelnya kita kasih namanya I-nya harus di sono. Pindah ke sini. Nah, kita buat dulu variabelnya. Nih. Baru I. Nah, ya. Jadi private int mcount dan private text view msoucount gitu ya. Kontrol. Nah, kemudian di sini karena tadi sudah ada on create dan on set view. Nah,
set view-nya ini kita ganti karena kan tadi kita buat untuk activity-nya kan untuk TOS itu namanya Kan activity TOS ya. Ini kita ganti aja teman-teman. kandas gitu. Jangan activity main karena activity main kan kita Gagal, nggak pakai. hancur. Jadi activity TOS. Nah, yang ini. Yang tadi kita buat di layout. Nah, gitu. Gitu ya teman-teman ya. Lah, Log ini kita hapus aja dulu. Gak lihat Nah, gue tadi. karena kita nggak perlu. Sama dengan Nah, PL. ya. Sama Nah, kemudian apa? Kemudian F 2. kita panggil yang di atas yang Kenapa private kita buat langsung msau. ke H. Nah, msau HI yang di ini blok. msau Ini sama dong HI, dengan bukan I doang. text view. Dia kan berupa text view tadi. Belum itu. Text. Di Sorry. blok mana? Udah nih. Blok I-nya mana? Text view. Nah, Belum H ini doang. text view. Nah, text view cara panggilnya untuk Koma 2. Kenapa 2 tuh apa namanya? Yang kedua. Panggilnya berarti find view by ID. Nah, ini nih. R. Nah, R-nya dilihat. R-nya punya siapa? RID. Ini. Coba ulang ya. RID. Kemudian titik. Kurang. Nah, L. titik. Tuh. Nanti Ya, untuk text text view number. Gitu. Text view kolom number. HI. Semua cerot. Text view Nah, number. taruh dulu. Nih. F4 dulu. Jadi dia nanti nomornya muncul di text 2. view gitu loh, teman-teman maksudnya, ya. Jadi text view nanti muncul di apa namanya? Numbernya muncul di text view gitu. Ya. Nah, berikutnya apa? Berikutnya kita bikin lagi apa namanya? Metodenya. Metode yang kedua apa? Nah, kita buat lagi metode yang kedua. Ya, ini yang pertama kita bikin lagi. Metode yang kedua Andu. Nah, ini. Nah, metode yang kedua ini kita buatnya sebagai public, teman-teman. Ya. Jadi public. Nah, public void itu public void yang mana? Public void berarti yang di value nama show. Isradinya PIB si pagi itu. Yang show tos. Nah, show tos. Public kita bikin metodenya namanya show tos yang view. Nah, yang view spasi view. Nah, kurawal buka, kurawal tutup, kurawal buka, enter. Nah, kalau muncul seperti ini tinggal alt enter aja teman-teman. Alt enter. Nah, dia otomatis nambahin import yang di atas ya, yang di sini. Nah, ini bukan diketik manual tapi secara otomatis teman-teman ya. Jangan pernah sekali-kali ini diketik manual. Biasanya kalau nggak belajarnya di Pelita Bangsa diketik nih, tapi kalau udah belajar di Pelita Bangsa ini nggak perlu diketik gitu teman-teman ya. Ini rahasia nih, rahasia untuk kelas ini aja nih, kelas lain nggak dikasih tahu nih ya. Oke ya. Nah, kemudian kita panggil tos. Oke, tos. Kita variabelnya tos. Ya, variabelnya apa? Sama dengan tos. Titik ya, make text. Ya, kita bikin make text. Nah, make text-nya apa? Yang ini, this. Nah, ini this yang mana? Yang R. R yang mana? Yang string. Nah, stringnya mana? Gitu. Stringnya mana ya? Tos message gitu. Nah, tos message berarti muncul yang tos itu yang mana tadi ya? Tos apa namanya tadi? Tos message.
Oh, oke. Jadi kita buat dulu teman-teman. Buat dulu di nama-nama ininya. Nama-nama ini kan dia manggil toss gitu ya, manggil string. Kita buat dulu stringnya teman-teman. Sorry, lupa. Buat dulu stringnya, ya. Kita bikin dulu stringnya. Nah, kita bikin dulu stringnya. Sini teman-teman. Ya. Kita buat dulu stringnya. String bikinnya di res, nanti di value teman-teman di sini. Nah, di sini. Jadi kita bikin dulu stringnya. Oke ya, kita bikin string yang pertama. Ya, string. Yes, kecil. String, misalnya kita kasih nama name gitu ya. Misalnya apa ya? Bottom lah ya. Bottom untuk label toss. Label toss gitu ya. Label toss. Kemudian namanya toss. Bottom label toss gitu ya namanya. Oke, berikutnya apa lagi? Kita bikin apa lagi? Kita bikin aja semua dulu deh. String name. Nah, string name misalnya untuk bottom juga untuk label. Yang tadi kan untuk bottom toss ya, ini label. Ini untuk number. Untuk hitung. Atau ini untuk hitung. Lah, apa-apa ya, bahasa Inggris. Ya. Ini untuk hitung. Biar nggak bingung deh. Label hitung. Nanti di sini adalah hitung. Ya. Kalian di atas kan toss ya, sama ini hitung. Nah, kita bikin lagi yang untuk nilainya. Nah, ini value. String name sama dengan string name. Nah, kemudian kita kasih nama hitung underscore inisial value. Kok inisial? Ini bahasa Inggris aja lah, inisial. Jadi inisial jadinya. Value gitu ya. Value-nya kita mulai dari 0 aja, teman-teman. Nah, ini 0. Nah, yang terakhir untuk toss-nya. Nah, ini. String name toss pesan toss-nya apa gitu. Hebat bro gitu ya. Hebat bro. Nah, bro gitu ya. Ada seru. Toss besar. Nah, ya. Jadi balik lagi ke sini. Ya, toss-nya apa tadi? String. Nah, titik apa tadi? Apa namanya tadi? Toss pesan ya. Nah, gitu. Toss pesan. Ya, nama untuk apa namanya? Toss pesannya gitu ya. Nah, toss pesan kemudian apa ya? Kemudian koma ya. Kemudian koma toss titik panjang tossnya berapa? Pakai length dia biasanya. Long, short, yang short aja pendek. Nah, gitu. Kalau sudah jangan lupa titik koma. Gitu. Kemudian ditampilin toss
yang ini tos. Oke, tos titik show, ditampilin teman-teman, show. Nah, ini show. Nah, gitu. Ya. Ini metode yang kedua gitu. Nah, kemudian yang terakhir kita bikin buat ngitungnya, teman-teman. Ya, buat ngitungnya. Nah, buat ngitungnya kita bikin di bawahnya aja. Tapi ini public. Jadi public. Nama metodenya public void. Public void. Nah, void con namanya, nama metodenya con up. Con up gitu ya. Con up nama metodenya. Sama. Ini juga view. View, kemudian view, ya, kemudian ini. Nah, baru kita hitung M, yang di atas mcon, nah ini pilih, yang declare yang tadi yang di atas plus kan untuk nambah ya. Nah, kasih kondisi jika if-nya apa? If M so on tidak sama dengan 0, tidak sama dengan 0. Nah, gitu. Tidak sama dengan 0, kemudian apa? Kemudian M so. Nah, ini pilih M so. Jadi ketika tidak sama dengan 0, M so-nya ditampilin, kemudian dia ngirim pesan set text gitu ya, set text. Set text-nya apa? Formatnya integer. Ada nggak nih? Set text integer. Nah, integer kemana? To string. Nah, ini nih. To string. Nah, stringnya yang mana? mcon. Yang tadi kan? mcon. Tuh. Nah. Udah deh. Kok masih ada alarm ya? Pokoknya kenapa? mcon. Udah bener namanya sama. mcon. Oh. Text view number. Text view. Oh, koma. Nah. Dah, apa lagi? So, close. So, close. So, oke, ya. Sudah, teman-teman. Kita coba ya. Bisa nggak nih? Saya juga nggak yakin. Nah, nanti kalau masalah tampilan ya tinggal sesuaikan lah warna-warninya ya. Benar nggak bisa nggak nih? Nah, itu. Hah? Oh, tampilannya pindah ke atas. Text view-nya lari. Ini harus di tes marginnya ya. Nah, ini yang perlu kita atur nih
marginnya nih kayaknya. Ini nggak sesuai ya marginnya. Ya. Nah ini nggak sesuai marginnya, berarti kita harus atur dulu teman-teman nanti marginnya. Sini. Di mana namanya? Di layoutnya gitu ya. Di layoutnya ini kita nanti perlu atur nih ya layout untuk posisi-posisinya gitu. Ternyata kalau kita desain pakai desain ini gitu ya, di tosnya ini. Nah ini apa namanya? Kalau kita build gitu dia nggak jalan sesuai dengan tampilan yang kita inginkan. Masih perlu diatur lagi gitu ya. Diatur lagi di tosnya ini. Kalau kita klik, nah ini kita atur lagi di sini. Ya. Nah nanti kalau untuk jadinya ya, untuk jadinya itu nanti kurang lebih ini kita stop dulu teman-teman. Ya ini. Nah. Saya ini dulu. Ini nanti saya ganti dulu sini. Yang lebih nanti saya share, pilih nah ini. Nah, lebih nanti jadinya nah jadi inilah seperti inilah ya tosnya nanti muncul gitu kan. Nah halo tos countnya 1 gitu 2 3 4 5 6 gitu ya. Nah tampilannya kurang lebih seperti itulah ya. Nanti tinggal disesuaikan aja tampilan yang mau kita inginkan. Mungkin sampai sini teman-teman ada pertanyaan? Ada yang mau ditanya? Tidak ada ya. Oke, baik teman-teman. Mungkin itu saja materi hari ini yang berkaitan erat dengan activity di layout. Nanti teman-teman silahkan dicoba kembali ya aplikasinya. Kalaupun ada pengembangan ya silahkan dikembangkan supaya lebih menarik atau lebih diimprove lagi fungsi-fungsinya. Oke, baik teman-teman, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan hari ini. Terima kasih semuanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Terima kasih ya teman-teman. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama.